Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan progres penyusunan artikel bertema ICT Literasi untuk ASN dalam era transformasi digital pemerintahan. Presentasi ini menunjukkan perkembangan penulisan yang sudah mencapai sekitar 50% lebih, mulai dari perumusan konsep, struktur artikel, hingga substansi isi yang telah ditulis. Digitalisasi pemerintahan saat ini menjadi tuntutan nasional melalui SPBE, reformasi birokrasi, pelayanan publik berbasis aplikasi, dan otomasi pengolahan data. Namun, banyak ASN menghadapi gap kompetensi digital, resistensi perubahan budaya kerja, dan kesenjangan infrastruktur. Karena itu, ICT literasi menjadi kebutuhan strategis agar birokrasi tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif dan etis. Bagian latar belakang artikel ini telah saya tuliskan sekitar 80%. Untuk fokus analisis, artikel menjawab 4 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi ICT literasi ASN di Indonesia? Kedua, apa tantangan transformasi digital pemerintahan terhadap kompetensi ASN? Ketiga, kompetensi ICT apa saja yang dibutuhkan ASN? Dan yang keempat, bagaimana strategi memperkuat ICT literasi dalam konteks pelayanan publik? Rumusan ini telah dituangkan dalam pendahuluan dan kerangka artikel. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan urgensi ICT literasi dalam birokrasi modern, mengidentifikasi gap kompetensi aparatur, menawarkan gagasan penguatan kompetensi melalui pelatihan, budaya digital, dan tata kelola. Tujuan ini memberi arah jelas pada pembahasan dan menjadi dasar penyusunan bab analisis. Artikel memberikan manfaat secara akademis, menjadi referensi untuk kajian kebijakan publik dan transformasi digital ASN. Untuk praktis, memberikan gambaran solusi penguatan ICT literasi di instansi pemerintah, serta untuk sosial, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tantangan digitalisasi layanan publik. Manfaat ini telah dirumuskan pada bagian awal artikel. Dalam artikel, saya menjelaskan konsep ICT literasi sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, memproduksi, dan mengkomunikasikan informasi digital. Saya mengembangkan kerangka teori berdasarkan literatur 5 tahun terakhir mengenai literasi digital, e-government, dan kompetensi aparatur. Bagian ini sudah selesai sekitar 80%. Artikel menguraikan konteks kebijakan digital seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, reformasi birokrasi digital, digitalisasi pelayanan publik, dan sistem informasi kepegawaian. Saya menambahkan contoh konkret seperti digitalisasi layanan pertanahan, e-budgeting, dan monitoring kinerja. Bagian ini selesai sekitar 70%. Artikel telah memetakan sejumlah tantangan, yaitu rendahnya kompetensi teknologi bagi sebagian ASN, beban sistem baru yang belum diimbangi pelatihan, resistensi budaya kerja lama, keamanan data, dan ketimpangan infrastruktur antar daerah. Bagian ini telah saya tuliskan 60%. Saya juga memberikan ilustrasi empiris dari pengalaman pribadi dalam penggunaan aplikasi kinerja, sistem anggaran, dan layanan digital pertanahan. Artikel menguraikan 3 domain kompetensi. Yang pertama, teknis, pengoperasian aplikasi perkantoran, sistem data, dan dashboard. Kedua, informasional, seperti analisis data dan penyaringan informasi publik. Serta yang ketiga, etika digital, terdiri dari keamanan data, etika komunikasi, dan integritas digital. Bagian ini sudah tersusun 75%. Beberapa solusi yang dijelaskan dalam artikel, pelatihan wajib berbasis kebutuhan jabatan, sistem mentoring digital, insentif ASN berprestasi dalam inovasi digital, kolaborasi kampus dengan pemerintah, serta pembelajaran mikro dan project-based learning. Bagian ini masih dalam penulisan dan baru mencapai sekitar 60%. Metode yang digunakan adalah kajian literatur ilmiah 5 tahun terakhir, analisis tematik berdasarkan rumusan masalah, dan refleksi pengalaman empiris dalam kerja birokrasi. Metode penulisan ini telah dijelaskan dalam proposal artikel. Secara keseluruhan, artikel selesai kurang lebih 60%. Pendahuluan, teori, dan konteks kebijakan hampir final,
serta bagian analisis dan rekomendasi sedang ditulis. Adapun beberapa tantangan yang saya hadapi yaitu penyaringan sumber ilmiah yang relevan, menghubungkan teori ke praktik birokrasi secara konkret, dan menjaga fokus tetap pada tema ASN dan bukan umum. Namun, kendala ini memberi ruang adaptasi dan pematangan argumen. Target lanjutan penulisan yang pertama, menambahkan studi kasus spesifik pelayanan publik digital. Kedua, memperjelas rekomendasi kebijakan bagi ASN. Dan yang ketiga, revisi akademik dan format penulisan, serta finalisasi abstrak dan daftar pustaka. Demikian presentasi progres artikel ICT Literacy untuk ASN dalam era transformasi digital pemerintahan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi pemahaman dan praktek dalam tata kelola pemerintahan digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.